Jangan ada yang berpikir revolusi akhlak itu, kalau dengar kata revolusi, revolusi bersenjata. Atau revolusi pemberontakan, Habib Musin. Enggak betul. Kami ini, para habaib di Indonesia ini, yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami ini dididik oleh guru-guru kami. Kami dididik dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Nah, nggak boleh. Kalau sudah dinyatakan sah, diterima oleh masyarakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, ya kita tetap harus mengakui ini pemerintahan. Tapi kita harus bersikap objektif. Apa-apa kebijakan yang dikeluarkannya yang bagus, yang baik, harus kita apresiasi. Kita terima, kita jalankan bersama. Nah, adapun kebijakan-kebijakan yang tidak populer, kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat, ya wajib kita kritisi. Nah, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar. Mengkritik pemerintahan yang sah, itu bukan pemberontakan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi nggak betul. Jadi nggak ada itu niatan. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di negeri Indonesia ini saat ini merupakan darul dakwah, negeri dakwah. Nah, di mana kita wajib berdakwah, mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, termasuk para penguasa, termasuk para pemerintah. Ayo kita berbuat baik, ayo kita berbuat baik. Nah, kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, ya kita hisbah, amar ma'ruf, nahi munkar. Dari mulai cara yang minimal sampai cara yang maksimal. Tapi tetap tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Kecuali dalam konteks kalau para habaib, para ulama, para kiai, umat Islam dibantai, terjadi genosid, terjadi pembunuhan. Nah, itu dalam konteks bela diri. Dalam hukum agama maupun hukum internasional itu dibenarkan. Nah, semoga itu tidak terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi yang kita ingin ingatkan di sini, revolusi akhlak jangan digambarkan sebagai revolusi berdarah-darah, revolusi makar, revolusi pemberontakan, revolusi bugot, revolusi menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tidak begitu. Atau disebut khawarij. Enggak begitu. Kita harus sunnah wal jamaah. Kita selalu membuka diri untuk dialog, rekonsiliasi. Ayo sama-sama kita saling kritik. Kita saling memperbaiki. Nah, inilah dakwah dan hisbah inda ahli sunnati wal jamaah. Nah, karena itu di sini juga saya ingin ingatkan bahwa kalau kita bicara tentang revolusi, revolusi itu kan perubahan cepat. Loh, kenapa harus cepat? Karena kalau ditunda-tunda ini membahayakan persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, mana-mana yang harus segera diperbaiki. Nah, itu namanya revolusi. Apalagi ada tambah kata akhlak. Revolusi akhlak. Ya berarti revolusinya itu harus berakhlak. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak, ayo stop sudah kegaduhan ini. Mau sampai kapan kita terus bergaduh? Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, kalau kita menyatakan jihad, nah, ada lagi nih. Orang kalau dengar kata jihad ini selalu diidentikan dengan ISIS, dengan teroris, dengan pemenggalan kepala, dengan perbuatan yang mengerikan. Enggak begitu. Jihad itu, saudara, jihad itu memang pada makna terminologi dia merupakan makna perang. Tapi ada syarat-syaratnya, ada adabnya, ada akhlaknya. Seperti pada saat penjajah Belanda datang menjajah Indonesia, para ulama-ulama kita menyuarakan jihad, bahkan mereka turun berjihad. Ada Teguh Umar di Aceh dengan Cut Nyak-Din, ada Imam Bonjol di Sumatera Barat, ada Pangeran di Ponorogo, yaitu di tanah Jawa. Mereka semua berjihad. Nah, konteks pada saat itu yang dihadapi oleh beliau-beliau yaitu melawan penjajah. Memang harus jihad, harus berdarah-darah. Nah, tanpa adanya Teguh Umar, Cut Nyak-Din, tanpa ada Pangeran Hasanuddin, tanpa adanya Imam Bonjol, kemudian di Ponorogo dan lain sebagainya, bagaimana kita mau merdeka dari penjajahan? Nah, itu konteks jihad. Begitu juga pada saat kita awal kemerdekaan.
Kemudian Belanda membonceng Inggris, ingin menjajah kembali ke Indonesia. Apa yang dilakukan para ulama? Almarhum Al-Makturullah Hadratul Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari mengajak para ulama, pondok-pondok pesantren, semua dengan resolusi jihadnya. Kemudian didukung oleh Muhammadiyah dalam kongresnya di Yogyakarta. Akhirnya terjadi gerakan jihad yang luar biasa, mengusir para penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam konteks itu jihad wajib. Nah, jadi jangan juga kita mendengar kata jihad kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang merusak. Nah, nggak betul. Nah, di Indonesia saat ini, kita ini bukan darul jihad, tapi darul dakwah. Darul hisbah. Ini negeri dakwah dan negeri amar ma'ruf nahi munkar. Kan tidak ada genosid. Apa pemerintah kita melakukan genosida terhadap rakyat Indonesia? Kan enggak. Nah, jadi selama tidak ada pembantaian terhadap umat Islam, tidak ada pembunuhan terhadap para ulama kiai, ya kita tidak bicara soal kita perang angkat senjata. Jadi semua itu fitnah. Nah, sebagai penutup akhirnya bicara tentang jihad. Justru Nabi mengatakan jihad yang paling afdol itu sekarang. Jihad yang paling afdol. Jihad yang paling afdol itu adalah kalimatul haqqin amama sultan al-ja'ir. Menyampaikan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim. Jadi siapa yang menyampaikan kalimat hak, kalimat benar depan kezaliman penguasa, itu jihad yang paling afdol. Dan itu wajib dilakukan oleh para ulama, khususnya para habaib dan para kiai. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Artinya biasakanlah hidup dengan saling mengkritik, saling menasihati, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling menasihati dengan hak, saling menasihati dengan sabar. Nah, karena itu saya minta kepada semua pihak tanpa terkecuali, yuk mulai hari ini, mulai saat ini, stop segala kegaduhan, buka pintu dialog, ayo kita diskusi, ayo kita berargumentasi dengan sehat. Nah, jadi tidak ada lagi tuh rekayasa untuk meruntuhkan tatanan kehidupan demokrasi Indonesia, tatanan penegakan hukum di Indonesia, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi stop kegaduhan ini, stop ketidakadilan, stop kezaliman. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada semua ikhwan. Dan terima kasih